Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami JGP Angkatan 7 Kabupaten Jepara akan melaksanakan tugas edukasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Perkenalkan, nama saya Mei Mariati dari TK Hidayatul Atfal 2 Jepara Jepara. Dari SMP Saya Mubadir dari SD Pasukan Bunda. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita berprestasi sebagai observer dalam kegiatan ini menyajikan rubrik penilaian coaching akan saya mulai berdasarkan rubrik penilaian catatan coaching, yaitu apakah sudah menggunakan hal tentang apakah coaching sudah melakukan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan yang pertama yaitu persepsi Yang pertama yaitu kompetensi kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan tertutup. yang kedua adalah bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Solusi untuk menyelesaikan masalah atau nanti dapat menemukan Maaf, saya ada keperluan sedikit nih sama Bu Elok. Ada sesuatu yang ingin saya sharingkan. Apa mengganggu waktu Bu Elok ya? Tidak, Bu Mei, saya malah senang sekali. Ngomong-ngomong, Bu Mei mau menyampaikan apa ya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali atas waktunya. Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Begini Bu Ella, akhir-akhir ini siswa saya itu sering sekali kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Oh, jadi murid-murid Bu Mei akhir-akhir ini kurang antusias ya dalam pembelajaran di kelas ya. Menurut Bu Mei, kira-kira apa ya Bu yang menyebabkan anak-anak kok kurang antusias dalam pembelajarannya Bu Mei? Kalau saya ingat kembali, hal-hal yang menyebabkan siswa-siswi saya kurang antusias adalah pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, berceramah di depan kelas. Jadi menurut Bu Mei, karena Bu Mei itu terlalu monoton ya, terlalu mendominan sehingga anak-anak merasa bosan. Kira-kira ada hal lain nggak Bu Mei selain hal tersebut? Kalau saya lihat sih zaman sekarang anak-anak itu lebih cenderung dekat dengan kecanggihan teknologi ya Bu. Sedangkan saya mengajarnya hanya begitu saja tanpa mengikuti perkembangan zaman mereka. Ya, oke, dari hal-hal yang sudah diidentifikasikan Bu Mei, kira-kira apa nih rencananya Bu Mei yang akan Ibu lakukan agar anak-anak antusias kembali dalam pembelajaran di kelasnya Bu Mei? Saya yang harus belajar beberapa metode pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa, diselingi dengan game, ice breaking, untuk mengikuti perkembangan zaman sekarang. Berarti saya harus belajar banyak tentang IT yang nantinya bisa saya gunakan
dalam pembelajaran di kelas saya. Wah, keren. Selain hal-hal tersebut, kira-kira ada hal lain lagi yang mau Ibu berikan ketika pembelajaran? Kelihatannya saya perlu sharing nih Bu dengan teman-teman yang ada di sekolah, yang pembelajaran yang menarik itu yang seperti apa ya? Melakukan refleksi pembelajaran di kelas dan melakukan tindak lanjut atas supervisi akademik yang dilakukan di kelas, agar pembelajaran yang saya berikan nantinya lebih mengasyikkan. Nah, saya sependapat dengan Bu Mai. Lalu rencana Bu Mai tersebut akan dilaksanakan kapan ya di kelasnya Bu Mai? Secepatnya akan saya eksekusikan kepada anak-anak Bu. Oh, ya. Menurut Bu Mai, apa yang bisa dilakukan sesegera mungkin? Saya akan menanyakan ke siswa saya tentang pembelajaran seperti apa ya yang mereka idam-idamkan. Lalu dari hasil refleksi tersebut, saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang lebih layak secepatnya mengajukan. Saya juga secepatnya mengejar ketertinggalan untuk kemampuan IT saya. Nah, ini pasti nanti anak-anak senang banget nih dengan pembelajaran yang baru nih ya. Mereka pasti tidak akan bosan lagi dan mereka akan lebih antusias Bu Mai. Iya, amin Bu. Harapan besar saya itu memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak saya. Sukses buat Bu Mai. Apresiasi untuk diskusi kita hari ini Bu Mai. Saya tunggu untuk sharing asiknya lagi ya Bu Mai ya. Iya. Halo Bu Elo, Hai Pak Dagir. setelah saya observasi coaching antara jenengan dan Bu Mai, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu Elo lakukan saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Dalam coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, Ya. yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, menurut saya sebagai observer, Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur tirta dan juga menggunakan prinsip-prinsip coaching. Oke Bu, itu yang pertama Bu. Yang kedua, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami alur tirta, sehingga ketika saya melakukan coaching untuk berikutnya saya akan lebih baik lagi. Oke, semoga kedepannya dapat melakukan coaching lebih baik lagi dan bermanfaat untuk kita semua. Demikian. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam Bu Elo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kita punya tugas ya Bu Mai ya. Jadi sebelum kita melakukan coaching, di sini saya sebagai observer ya akan berikan beberapa pertanyaan untuk Bu Mai. Untuk pertama ya, dalam diskusi nanti ya antara coach dan coach nanti akan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian percakapan, yaitu apakah sudah menggunakan alur tirta atau belum ya. Kemudian apakah coaching yang sudah dilakukan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sekarang pertanyaan saya Bu Mai, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Mai kembangkan nantinya?
Potensi yang pertama yang ingin saya kembangkan itu presence, yaitu kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu Mai? Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada Coach. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, Bu Mai? Di sini saya ingin Coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, atau Coach dapat menemukan langkah-langkah untuk mengatasi masalahnya. Oh, begitu ya, Bu Mai ya. Ya, terima kasih Bu Mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Zakir. Waalaikumsalam Bu Mai. Terima kasih atas waktunya. Kita akan melakukan coaching sebentar ya Pak Zakir ya. Iya Bu Mai. Kira-kira kita mau ngomongin apa nih? Saya di sini mau ngomongin gimana caranya anak-anak dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oke, berarti di sini Pak Zakir ingin anak-anak dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Karena ini percakapan singkat, apa yang ingin Bapak Zakir capai di percakapan singkat ini ya? Saya ingin anak-anak selalu aktif dalam kegiatan pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Oke, buat Pak Zakir, apa sih ciri-cirinya anak aktif dalam kegiatan pembelajaran itu? Ciri-cirinya anak aktif itu anak-anak yang mau ikut dalam semua kegiatan pembelajaran, kemudian bersikap mandiri, bertanggung jawab, menyelesaikan tugasnya dan terlihat antusias. Oke. Kalau idealnya seperti itu, sebetulnya apa yang dapat membuat anak menjadi kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran? Ada hal-hal yang dapat membuat anak kurang aktif, yaitu suasana hati yang kurang enak, kemudian terbawa suasana di rumah, kemudian ada kurang ketertarikan dengan kegiatan di sekolah, Bu. Oke. Untuk mengatasi hal-hal yang membuat anak kurang aktif, apa reaksinya yang dapat dilakukan Pak Zakir? Ya, itu dengan cara memberi stimulus, mengubah emosi anak agar bisa ceria. Jika di suatu hari ada anak yang kurang aktif, bagaimana idealnya Pak Zakir yang harus dilakukan? Mengevaluasi, Bu, mengevaluasi kebutuhan anak dengan cara pendekatan agar kita tahu apa yang sedang dialami anak tersebut. Apakah yang harus dilakukan untuk dapat mengantisipasi permasalahan pada anak tersebut? Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan kegiatan bermain yang beragam. Siapa orang yang dapat membantu Pak Zakir untuk dapat melakukan hal ini? Yang bisa membantu saya itu rekan sejawat di sekolah, Bu. Di titik ini, apa yang sudah Bapak dapatkan ya? Saya sudah melihat gambaran bagaimana saya harus dapat membuat anak terlihat aktif dalam kegiatan pembelajaran, Bu. Kapan kiranya Bapak akan melakukan hal ini? Saya akan melakukannya untuk tema berikutnya, yaitu Hai Bu Mai. Halo Bu Ella. Ya. Kabarnya tetap sehat ya? Ya. Setelah saya mengamati mengobservasi percakapan coaching antara Bu Mai dan Pak Zakir, sekarang saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bu Mai ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu Mai lakukan saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Mai inginkan?
Di dalam coaching ini tadi saya sudah melakukan dengan alur cerita, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali kunci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, menurut saya sebagai observer, Ibu Mai tadi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta dengan baik dan sudah menggunakan prinsip-prinsip coaching. Untuk pertanyaan berikutnya, kompetensi apa lagi yang diinginkan oleh Bu Mai untuk dikembangkan berdasarkan hasil dalam melakukan coaching yang baru saja Bu Mai lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu lebih memahami alur tirta agar dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, semoga kedepannya kita nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih ya Bu Mai. Demikian observasi coaching kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Zakir. Waalaikumsalam Bu Mai. Sebelum kita melakukan coaching, di sini saya sebagai observer akan memberikan beberapa pertanyaan dan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Ya. Coach dan coachee akan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian percakapan coaching. Apakah sudah menggunakan alur cerita? Apakah coaching sudah dilakukan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaannya, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan di sini? Potensi yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang terakhir, apakah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan? Saya ingin coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya, atau coach dapat menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Terima kasih Pak. Berlanjut ke kegiatan coaching. Oke. Salam Mbak Zakir. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Zakir. Sama juga saya sehat, alhamdulillah. Terima kasih Bu Elo sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Kita akan coaching sebentar Ibu. Kira-kira kita mau ngomongin apa nih sore ini? Begini Pak Zakir, siswa saya di kelas itu kok sepertinya kurang aktif ya dalam pembelajaran ya Pak Zakir ya. Gimana sih Pak caranya supaya anak-anak itu lebih aktif Pak? Oke, berarti Bu Elo ingin anak-anak dapat terlibat aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Karena ini percakapan singkat, apa yang ingin Ibu capai dari percakapan ini? Ya, saya menginginkan nantinya dalam percakapan ini bisa menjadikan solusi bagi saya bagaimana supaya anak itu aktif dalam mengikuti pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas Pak. Oke, buat Bu Elo, apa sih ciri-cirinya anak aktif dalam pembelajaran? Ya, menurut saya anak aktif itu adalah anak yang mau terlibat dalam semua kegiatan pembelajaran, kemudian bersikap mandiri, serta bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dan antusias Pak dalam pembelajaran maupun dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Oke,
Kalau idealnya seperti itu, sebetulnya apa yang dapat membuat anak menjadi kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran? Ya, ada hal-hal ya yang membuat anak itu kok kurang aktif. Sepertinya suasana dari rumah, Pak. Ya, jadi kalau dari rumah dia itu sudah sedih, sudah murung, akhirnya akan terbawa sampai ke sekolah. Dan mungkin juga dia kurang tertarik ya dengan pembelajaran yang ada di sekolah ya, Pak. Oke. Untuk mengatasi hal-hal yang membuat anak tidak aktif, apa tindakan yang dapat dilakukan? Ya, tentu saja saya nanti akan memberikan stimulus, Pak, dan juga akan mengubah emosi anak tersebut ya, yang tadinya sedih atau murung supaya bisa ceria dalam mengikuti pembelajaran saya. Stimulus, Bu ya. Iya. Jika di suatu hari ada anak yang kurang aktif, bagaimana idealnya yang harus dilakukan? Ya, saya akan mengevaluasi kebutuhan anak tersebut, Pak, dengan cara pendekatan supaya saya tahu apa ya yang dialami anak tersebut sehingga dia kok tidak aktif dalam pembelajaran. Apakah yang Ibu lakukan untuk dapat mengantisipasi permasalahan pada anak tersebut, Bu? Dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dengan memberikan pembelajaran yang berupa game atau permainan yang bervariasi, Pak. Menurut Bu Elo, siapa orang yang dapat membantu Bu Elo untuk dapat melakukan hal ini? Ya, saya rasa teman sejawat dan kepala sekolah, Pak, yang bisa mendukung kegiatan supaya anak-anak itu lebih aktif, Pak. Sampai di titik ini, apa yang sudah Ibu catat? Ya, dari percakapan kita ini saya sudah bisa melihat gambaran bagaimana saya harus dapat membuat anak terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran saya nantinya. Kira kapan Bu Elo akan melakukan ini? Ya, mungkin 2 minggu ke depan, Pak, dengan tema berikutnya, Pak. Oke Bu Elo, Gimana Pak Zakir sudah melakukan percakapan coaching sama Bu Elo ya? sudah Bu ya. Pasca coaching ini saya akan melakukan observasi, yaitu memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Zakir terkait coaching yang sudah Bapak lakukan. Apa yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya Bu Mei, di coaching ini saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali kunci untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke Pak, menurut saya sebagai observer, Bapak sudah melakukan kegiatan coaching ini dengan baik sesuai alur kita dan menggunakan prinsip-prinsip coaching. Untuk pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Pak Zakir? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu lebih memahami alur tirta agar dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu Mei. Ya, semoga kedepannya Pak Zakir dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya, dan bermanfaat untuk semuanya. Demikianlah observasi coaching hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Mei. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.